Baik, jadi perkenalkan saya David. Jadi di sini saya akan menjelaskan kode dan juga demo aplikasi dari web yang saya buat untuk tugas pemrograman web satu, yaitu aplikasi reservasi kos berbasis kode Igniter 3 dan MySQL. Jadi mungkin yang pertama kita mulai saja langsung dari penjelasan kodenya. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya karena tentunya akan banyak sekali. Jadi yang pertama kita mulai dari config.routes.php. Di sini buat set controller saya set ke out, jadi jika membuka halaman untuk pertama kali itu dia akan langsung diarahkan ke halaman login, jadi bukan ke halaman dashboard. Kemudian di sini ada database. Di sini database saya set ke post_db karena ini adalah database yang saya buat. Kemudian untuk drivernya menggunakan MySQLi karena saya menggunakan MySQL. Kemudian kita ke controller out. Di bagian awal ini ada function index, yang mana di awal fungsi index ini ada check session. Jadi kalau user sudah login, dia akan langsung ngedirect ke halaman dashboard. Kemudian di sini ada fungsi login. Jadi fungsi login ini uh, fungsi yang jalan setelah validasi form berhasil. Jadi alurnya tuh dari username dicek ke database lewat user model. Nah, jika ketemu dan passwordnya cocok, dia akan menyimpan username dan role ke session. eh, Kemudian itu adalah tanda user sudah login. Jadi kalau gagal, dia akan mengirim flash data yang berisi pesan error lalu mendirect lagi ke halaman login. Jadi flash data itu cuma muncul sekali, habis itu dia akan otomatis hilang. Kemudian di sini ada fungsi logout. Jadi logout itu dia akan menghapus session username dan juga role menggunakan unset user data. Setelah itu semua halaman tidak lagi bisa diakses. Kemudian di bagian dashboard controller di sini ada konstruktor untuk proteksi halaman. Jadi kalau belum login langsung ngedirect ke out. Kemudian di function index itu ada 6 query untuk kartu statistik pada dashboard. Kemudian di bagian controller kamar, sini ada form validasi, yang mana form tambah kamar ini tuh ada rule is unique. Jadi code igniter tuh otomatis cek ke database apakah nomor kamar sudah ada, dan kalau sudah langsung ditolak dengan pesan error yang didefinisikan. Nah, kemudian untuk parameter true ada input post. Dia akan mengaktifkan filter XSS bawaan code igniter. Jadi semua input dari user dibersihkan dari karakter berbahaya sebelum disimpan ke database. Nah, di bagian kamar model itu ada function get all kamar. Jadi model kamar berisi semua operasi database untuk tabel kamar. Jadi semuanya tuh pakai query dari builder code igniter sehingga lebih aman dari SQL injection. Oke, kemudian di bagian penyewa model di sini tuh fungsi pencarian penyewa. Jadi kalau nggak ada keyword, semua data tuh ditampilkan. Tapi kalau ada tuh dia akan mencari di kolom nama atau nomor KTP menggunakan like dan or like. Jadi cukup salah satu yang cocok sudah muncul di hasil. Kemudian di bagian reservasi controller, di bagian fungsi tambah itu uh, drop-down kamarnya hanya diisi dari kamar yang statusnya kosong, jadi kamar yang sudah terisi tidak akan muncul.
Kemudian sini ada hitung total harga otomatis. Jadi eh, harga diambil langsung dari database berdasarkan ID kamar, kemudian dikali dengan lama sewa. Nah, kemudian di sini saat menyimpan ada dua operasi sekaligus, yaitu insert ke tabel reservasi, lalu mengupdate status kamar menjadi terisi. Kemudian di fungsi edit, di form edit itu query kamarnya berbeda. Jadi ambil yang kosong atau yang ID-nya itu sama dengan kamar reservasi ini. Jadi tanpa kondisi OR ini, kamar aktifnya tidak muncul di dropdown karena statusnya terisi. Kemudian di sini ada logika untuk ganti kamar. Jadi kalau kamarnya diganti, kamar lama dikembalikan jadi kosong dan kamar baru jadi terisi. Kalau kamarnya sama, bagian ini tuh bakal dilewati. Kemudian di sini ada fungsi hapus. Fungsi hapus tuh dia akan mengambil data terlebih dahulu, kemudian baru menghapus. Jadi kita perlu tahu ID kamar yang harus dikembalikan statusnya. Nah, kemudian di sini eh, di form tambah reservasi ada JavaScript untuk preview harga secara real time. Jadi harga kamar disimpan di atribut data harga di setiap option dropdown, lalu dikalikan dengan lama sewa. Kemudian di bagian kamar index.php, di sini tuh ada status ditampilkan menggunakan badge bootstrap. Jadi hijau untuk kosong, merah untuk terisi. Kemudian harga itu menggunakan number format PHP supaya angka seperti 80.000 tapi tanpa titik tuh akan tampil jadi RP 80.000 sesuai dengan standar format dari rupiah. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian demo dari aplikasinya. Jadi di sini kita akan memasukkan username dan password, kemudian kita masuk. Nah, di sini ada dashboard yang menampilkan informasi ringkasan. Kemudian kita langsung aja ke data kamar. Di sini kita bisa melakukan tambah, misalnya seperti ini. Data standar. Nah, di sini kita simpan. Nah, dia bisa tersimpan. Kemudian kita coba untuk edit. Jadi, nah dia teredit. Kemudian kita coba hapus. Nah, dan dia akan terhapus. Kemudian kita coba untuk data penyewa. Di sini kita coba tambah terlebih dahulu. Nah, kita simpan. Nah, dia mau tersimpan. Kemudian kita coba untuk mengedit. Nah, dia bisa teredit. Kemudian kita coba hapus. Dia terhapus. Kemudian kita coba mencari menggunakan nama. Dia mau mencari. Kemudian kita coba cari menggunakan nomor KTP. Oh, nah, oke, dia mau mencari. Kemudian kita coba di bagian reservasi. Nah, di sini kita coba tambah. Kita pilih kamar yang tersedia, kemudian kita pilih bukan nyawanya dan lama sewanya kita simpan. Dia bisa. Kemudian kita coba untuk mengedit. Di sini kita tambahkan lama sewanya dan kita ganti penyewanya dan dia mau teredit. Kemudian kita coba hapus dan dia terhapus. Kemudian kita cek di dashboard.
dan akumulasi pendapatan kosnya tuh berada di angka 20 juta sesuai dengan yang tadi. Kemudian kita coba untuk fungsi logout. Oke, dia berhasil untuk melakukan logout. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you guys.